Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Livani. NIM saya 0573157722. Saya mahasiswa Universitas Terbuka, program studi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membuat sebuah aplikasi untuk perhitungan gaji dan lembur karyawan. Oke, di sini saya akan mengerjakan sebagai soal dari tugas 3, algoritma dan pemrograman, dengan tutor Bapak Hartanto Tantriawan. Oke, untuk tugasnya sendiri ini adalah membuat sebuah program dengan menggunakan fungsi operator if dan array. Di sini untuk gajinya sudah ditentukan sebesar 5 juta untuk golongan A, 6.500.000 untuk golongan B, dan golongan C sebesar 9.500.000. Untuk golongan ini nantinya akan dimasukkan pada array gaji. Dan untuk lembur sendiri di sini adalah 1 jam sebesar 30%, 2 jam 32%, 3 jam 34%, 4 jam 36%, dan 5 jam ke atas sebesar 38%. Ini nantinya akan dimasukkan dalam array lembur. Baik, kalau begitu langsung saja membuka aplikasinya. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Baiklah. Di sini saya pertama-tama akan mengimportkan dulu untuk scannernya. Ini saya menggunakan Java Auto Scanner. Lalu di sini saya akan memasukkan untuk scannernya. Agar di sini fungsinya untuk memasukkan sebuah input yang nantinya akan kita ketikkan melalui keyboard agar bisa terbaca oleh sistem atau programnya. Baru oke. Setelah itu saya akan memasukkan untuk gaji. Ya, di sini. Lalu untuk array lembur, oke. Sini saya memasukkan untuk char golongannya, jam lembur, ya. Terus gaji pokok, upah lembur, total gaji, ya. Oke. Untuk
gaji dan lembur. Kenapa di sini saya menggunakan variabel double? Karena nantinya untuk gaji ini sendiri perhitungannya nanti akan dikalikan dengan gaji pokok. Sebenarnya sih untuk gaji ini bisa kita pakai variabel in juga, tapi di sini saya ingin memakai double supaya lebih rapi dari segi penginputan jenis variabel ini saja. Jadi tidak masalah misalkan ini kita ganti dengan variabel integer. Oke, selanjutnya kita akan menginputkan golongan. Sini untuk input golongannya saya menggunakan input next untuk memasukkan dari input golongannya, karena saya mau memakai variabel char atau karakter yang hanya menggunakan satu karakter saja. Di sini untuk golongannya kan berupa golongan A, B, dan C. Pada itu saya menggunakan variabel char. Dan di sini menggunakan char add. Char add ini fungsinya untuk mengambil satu karakter yang paling depan atau yang paling pertama. Lalu untuk to uppercase ini apabila nanti dalam penginputan itu menggunakan lowercase, maka secara otomatis akan dianggap sebagai uppercase untuk menghindari kesalahan dalam penulisan. Oke. Lalu di sini akan memasukkan input jam lembur. Di sini menggunakan di sini saya menggunakan untuk try and catch, karena saya sudah mencoba tidak menggunakan ini. Jadi saat kita menginputkan berupa string ataupun berupa huruf, maka tampilannya akan error. Jadi error yang ada, bila nanti ada error yang muncul, akan dimasukkan ke dalam input mismatch ini, sehingga yang tampil errornya itu berupa tulisan ini, jam lembur tidak valid, harap masukkan angka bulat. Jadi tidak berupa error yang tulisannya sangat banyak. Dan di sini harus menginputkan juga ini langsung input masukkan ke next in, lalu sama langsung kita bisa proses.
Oke, sebentar saya cek dulu. Oke, ini untuk apa namanya, untuk inputan dari golongan. Di sini karena saya menggunakan variabel char, maka untuk input golongannya hanya berupa tanda kutip biasa, bukan kutip double. Lalu untuk indeks golongan, dan kenapa di sini saya menggunakan indeks golongannya diinisialisasikan minus 1. Karena apabila tidak diinisialisasikan minus 1, misalkan 0 atau kosong di sini, atau kosong, nantinya inputan yang kita masukkan ke sini akan dianggap sebagai indeks golongan 0, dimana indeks golongan 0 ini berarti mengambil indeks awal atau yang gaji pokoknya 5 juta. Maka dari itu perlu diinisialisasikan menjadi minus 1. Dan untuk indeks persen tidak perlu. Oke, ini untuk golongan A 0, indeks ke 0, golongan B indeks ke 1, golongan C indeks ke 2 ya, karena untuk array ini dimulai dari indeks ke 0, bukan dari indeks ke 1. Lalu untuk apabila terjadi kesalahan dalam penginputan, misalkan menginputkan berupa huruf yang lebih dari 2, maka di sini, atau berupa angka, maka akan langsung keluar sebuah printout bertuliskan golongan tidak valid, dan program pun langsung otomatis berhenti. Oke, di sini langsung kita masukkan gaji pokok. Sebentar. Sini gaji pokok, gaji, dan indeks golongan. Lalu kita sekarang memasukkan ke perhitungan lemburnya. Di sini kita masih menggunakan fungsi if. Di sini kenapa dimasukkan jam lembur lebih besar dari 0? Karena apabila nanti perhitungan lemburnya tidak ditulis seperti ini, maka dikhawatirkan saat memasukkan angka 0, nantinya program akan menganggap bahwa kita akan memanggil array
ke 0, sedangkan arah ke 0 di sini yaitu masuk ke dalam lembur 1 jam, di mana perhitungan itu 30%, maka kita perlu menggunakan lebih besar dari 0. Jadinya jam lembur yang di atas 0 baru akan dihitung dan mengambil indeks sesuai yang sudah ditentukan. Oke, kita lanjutkan. Oke. Di sini untuk perhitungan lemburnya, upah lembur sama dengan lembur mengambil indeks persen dari sini, lalu dibagi 100, baru dikalikan gaji pokok. Sini tidak perlu. Oke. Sekarang kita hitung untuk total gaji. Kita coba jalankan dulu.
Oke. Kita perbaiki untuk tampilan total gaji karena sini tidak tampil secara keseluruhan. String format Oke, sekarang kita coba jalankan. Ya, sudah tampil semuanya. Kita coba gimana kalau kita memasukkan berupa ya. Lalu bagaimana kalau kita memasukkan jam lemburnya berupa 0, maka tidak akan menghitung. Sekarang kalau kita memasukkan ya, di sini fungsi mismatch input mismatch exception, maka jika kita mengetikkan berupa huruf T kecil di sini, maka akan keluar output berupa input jam lembur tidak valid terhadap pemasukan angka bulat.
Sekarang kita coba masukkan minus mungkin. Jadi aplikasi tidak akan menghitung angka tersebut. Saya masukkan angka kecil. Oke, mungkin cukup sekian untuk tugas 3 dari mata kuliah algoritma dan pemrograman. Terima kasih. Mohon maaf apabila masih terdapat kekeliruan atau kesalahan. Saya Rifani pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.